Baru gabung TC di Bali, Calvin Verdong langsung terpesona tak henti-hentinya tersenyum. Jay Itzes tiba di Bali dengan terluka. Beckham Putra ungkap pesan Kluivert di TC Timnas Indonesia. Timnas Indonesia haram meremehkan Cina. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdong sudah bergabung dalam pemusatan latihan atau TC di Bali United Training Center atau BUTC Gianyar pada Selasa 27 Mei 2025. Pemain Nick Nijmegen itu tampak berbincang dengan sejumlah penggawa Garuda lainnya seperti Justin Hubner dan Egy Maulana Fikri saat sesi pemanasan. Selain Verdong, sejumlah pemain lain yang telah bergabung adalah Beckham Putra. Ketiganya menjalani latihan ringan bersama skuad Garuda di bawah pengawasan tim pelatih. Sementara itu, beberapa nama lain seperti Jay Itzes, Mads Hilgers, Martin Paes, Kevin Dix, Eliano Reinders, dan Sandy Walsh masih belum bergabung dengan tim. Calvin Verdong tampak sangat senang bergabung dengan TC Timnas di Bali. Dia seakan-akan sudah melupakan kekecewaannya usai gagal tampil di kompetisi kasta ketiga antar klub Eropa setelah digilas FC20. Calvin Verdong berasa kembali ke rumah melupakan semua masalahnya. Apalagi TC kali ini dilakukan di Bali, tempat TC yang sangat indah, apalagi bagi Calvin Verdong yang baru pertama kali. Bukan hanya Calvin Verdong, pemain lain pun, terutama yang abroad, pasti senang ketika kembali memperkuat Timnas Indonesia. Tom Hai selalu bahagia ketika bermain untuk Timnas Indonesia. Indonesia serasa rumah yang selalu mereka nantikan untuk pulang. Sementara Jay Itzes, sang kapten Timnas Indonesia, datang ke Bali dengan terluka. Sebab klub Itzes, yakni Venezia, baru saja terdegradasi ke Serie B. Dia kini mencari obat pelipur lara di Timnas Indonesia, dan itu sudah ia dapatkan di Timnas Indonesia. Jay Itzes tampak sangat berbahagia ketika mendapat hadiah dari fans Timnas Indonesia. Mads Hilgers rela sampaikan masa depan demi kawal lini pertahanan Timnas Indonesia. Sebagai informasi, masa depan Hilgers di FC20 masih abu-abu. Pasalnya, kontrak pemain Timnas Indonesia akan habis pada Juni 2026 dan belum ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak. Demi Merah Putih, Mads Hilgers tak mau ambil pusing dengan masa depannya di klub. Dia lebih memilih untuk fokus membawa negara kebanggaannya ke Piala Dunia. Jadi kita lihat saja nanti, fokus saya sekarang adalah ke Indonesia, ungkap Hilgers. Tentu, ini menjadi kabar positif bagi Timnas Indonesia. Para pemain harus fokus melupakan sejenak masalah di klub demi tampil maksimal untuk Timnas Indonesia. Negara tentunya sangat mencintai mereka. Bertahun-tahun kita hidup dalam mitos bahwa Indonesia terlalu jauh dari panggung Piala Dunia. Kini mitos itu retak meski belum sepenuhnya runtuh. Apakah generasi Garuda Eropa ini akan menulis sejarah baru atau justru menjadi anomali sesaat? Kuncinya ada pada dua hal: konsistensi di lapangan dan keteguhan visi di luar lapangan. Euforia boleh ramai di media, tapi yang dibutuhkan timnas kini bukan puja-puji, melainkan sistem yang bekerja dalam diam, dalam disiplin, dan dalam arah yang benar. Jika sepak bola adalah cermin bangsa, maka babak ketiga ini akan memperlihatkan siapa kita sebenarnya, yaitu tim yang sedang tumbuh atau sekedar proyek jangka pendek penuh sensasi. Naturalisasi boleh mengangkat kualitas, tapi tanpa tata kelola yang sehat, pelatih yang diberi otoritas penuh, dan liga yang profesional, mimpi Piala Dunia hanya akan jadi komoditas politik, bukan prestasi nasional. Berita selanjutnya, Beckham Putra mulai mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas di Bali United Training Center (BUTC) di Kabupaten Gianyar pada Selasa 27 Mei 2025 sore. Gelandang Persib Bandung itu baru mengikuti latihan di hari kedua menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera. TC skuad Garuda sudah berlangsung sejak Senin 26 Mei. Setelah tiba di Bali, Beckham Putra mendapatkan pesan khusus dari pelatih Patrick Kluivert.
Coach Patrick bilang, yang terpenting fokus di setiap momen kamu, karena ini adalah kesempatan emas bagi kamu. Semoga ini jadi kesempatan bagus buat saya dan juga pengalaman bagus juga, kata Beckham Putra. Beckham menyebutkan persiapan menjalani pemusatan latihan berlangsung normal seperti yang biasa diterapkan di klub. Ia berharap hasil bagus di klub bisa tertular di timnas. Persiapan pribadi normal-normal saja seperti di klub, karena saya di klub juga setiap ada kesempatan selalu memberikan maksimal dan alhamdulillah bisa membawa Persib back to back dan semoga nular ke tim nasional dan bisa bawa timnas lolos ke Piala Dunia, ujarnya. Sementara berita selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert meminta anak asuhnya pantang meremehkan timnas Cina sebab di dunia sepak bola apapun bisa terjadi. Kluivert mengakui Cina punya pemain-pemain berkualitas dan syarat dengan pengalaman. Hal itu bisa membuat skuad Garuda tidak akan mudah untuk meraih kemenangan. Tim yang bagus, kami tidak perlu meremehkan mereka, kata Kluivert di Bali dikutip pada Selasa 27 Mei 2025. Pelatih asal Belanda itu menegaskan, paling terpenting, timnas Indonesia bersiap diri dengan sebaik mungkin agar dapat tampil maksimal dalam laga nanti. Rizky Ridho dan kolega saat ini sedang melakukan pemusatan latihan atau TC di Bali. Saya hanya melihat tim sebagaimana akan menyerang mereka. Kekuatan tim saya adalah yang paling penting, imbuh pria berusia 48 tahun itu. Bermain di hadapan sekitar 70.000 supporter yang mendukung dengan penuh semangat yang tinggi, peluang bagi skuad Garuda sangat besar memenangkan laga tersebut. Untuk itu, dalam laga ini skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert wajib meraih gelar atau meraih kemenangan. Selain menuntaskan kekalahan dalam laga sebelumnya dari Cina, juga membuka peluang untuk bisa meraih 3 poin penuh sekaligus mengamankan posisi 4 besar. Kemenangan atas Cina itu juga dengan pertimbangan bahwa lawan terakhir Garuda adalah Jepang dan skuad kebanggaan rakyat Indonesia ini juga harus bertanding di Jepang. Tentu itu adalah laga yang sangat berat. Meskipun demikian, bukan berarti skuad Garuda pesimis menghadapi laga terakhirnya menghadapi Jepang. Satu hal yang sangat krusial adalah memenangkan laga lawan Cina di Jakarta. Timnas Indonesia sebenarnya masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan cara meraih posisi runner-up grup C mendampingi Jepang. Walaupun demikian, peluang itu masih tetap tergantung dari hasil laga tim lain, terutama laga Australia dan Arab Saudi, dua tim yang menjadi pesaing Indonesia dalam memperebutkan posisi runner-up grup. Dengan posisi saat ini di klasemen grup C, Indonesia membutuhkan hasil maksimal untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dua laga tersisa akan sangat menentukan nasib tim asuhan Kluivert. TC di Bali bukan sekedar liburan, tetapi momen penting untuk mematangkan strategi dan meningkatkan kekompakan tim. Semoga suasana positif di Pulau Dewata bisa membawa energi positif bagi timnas. Laga melawan Cina pada 5 Juni di SUGBK akan menjadi ujian pertama. Dukungan penuh dari supporter diharapkan bisa memberikan semangat tambahan bagi para pemain. 5 hari kemudian, Indonesia akan menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium. Pertandingan ini akan menjadi tantangan berat, tetapi bukan tidak mungkin untuk meraih hasil positif. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan kejutan. Ya, semoga TC di Bali bisa menjadi awal dari perjalanan sukses menuju Piala Dunia 2026. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man.